Saudara, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1 terus sampai ayat ke-27, kita tidak menemukan ada hukum atau aturan. Itu semuanya firman, berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah itu, ya. Tapi aturan pertama atau hukum pertama atau perintah pertama yang dituliskan dalam Alkitab itu justru di ayat 28. Yang lain cuma firman saja. Dikatakan dan Tuhan memberkati mereka. Sudah ketemu ayatnya 1 ayat 28 kita Kejadian. Betul, kelihatan Ben? Ya, dan Tuhan memberkati mereka. 1 ayat 28. Lalu berfirman, beranak cuculah. Inilah hukum yang luar biasa. Sampaikan pada semua orang. Anak-anak, di antara semua yang paling besar adalah Mira di sini, ingat ini. Begini cara kita memberitahukan kepada dunia bahwa sejak semula, dengar ya, sejak semula Tuhan pencipta alam semesta itu memberi aturan. Harus jadi suami istri lebih dulu, dengan diberkati baru ada hubungan seks, beranak cuculah. Saudara, maka itu mengapa iblis paling benci ayat ini? Dengarkan ini. Mengapa iblis paling benci ayat ini? Sebab kalau semua pernikahan mengikuti aturan ini, diberkati dulu. Itu artinya jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Tapi lihat rusaknya dunia ini. Rusaknya dunia ini. Jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri. Itu goblok betul-betul. Maaf saya ngomong, saya tidak nyinggung 1-2 keluarga, tidak. Tapi ini fakta, saya menemukan. Pokoknya kalau saudara menangani masalah keluarga, entah dari saudara, dari teman, dari tetangga, dari siapa saja, pokoknya rumah tangga yang ada masalah, maaf saya harus ngomong, langsung lari ke ayat ini. Ternyata 99%, dengar ini ya, 99% seks sebelum menikah itu adalah benih kejahatan dalam pernikahan. Yang paling penting dari hal itu adalah ketika dua orang itu menjadi suami istri, sulit saling menghormati, ngeri sekali. Maka itu jangan dibalik. Jadi kalau saudara menolong keluarga lain bermasalah, apalagi sampai lama sekali nggak selesai-selesai, langsung masukkan kali, tanya baik-baik, apakah kalian dua melanggar hukum ini? 99%. Nah, saya beri contoh begini. Siapa pernah makan buah? Kelihatan waktu belum dikupas atau belum dibelah, buah itu segar, bagus, menarik sekali. Tapi betapa terkejutnya kita ketika kita belah, sudah ada ulat di dalam. Pasti kita bertanya, dari mana ulat ini masuk? Karena keluarnya kelihatan bagus. Nah, saudara, jawabannya dalam ilmu biologi, waktu penyerbukan atau waktu mulai pembuahan itu ada benih yang masuk, entah lewat lalat, entah lewat apa, dimasukkan ke situ dan dia ikut bertumbuh. Maka itu dari luar nggak kelihatan rusak, tapi dari dalam itu rusak. Nah, seperti itu seks sebelum menikah. Maka itu kalau ada yang terjadi di antara kita, harus ada pertobatan. Dua-dua mengaku di hadapan Tuhan, karena itu melanggar hukum Tuhan. Maka itu rumah tangga pasti rusak kalau jadi ayah ibu dulu sebelum jadi suami istri di hadapan Tuhan. Inilah hukum yang luar biasa. Berkat atas pernikahan itu bukan perintah gereja, bukan aturan manusia, tapi itu betul-betul hukum Tuhan. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita, khususnya yang perempuan, sampaikan itu. Ingat, satu-satunya Tuhan yang berbicara tentang anak sulung, satu-satunya buku yang bicara tentang anak sulung hanya Yahweh Tuhan kita, dan hanya Alkitab itu bukunya. Di dunia ini tidak ada buku lain yang bicara tentang itu. Maka itu Alkitab disebut buku pernikahan, buku keluarga yang terlengkap di dunia. Katakan amin. Tidak ada buku pernikahan sehebat Alkitab itu. Maka itu gereja harus melihat dan membongkar ini terus. Nah, maaf, ini bicara yang sudah lewat, gak usah kita bahas. Tuhan mengampuni kita semua. Yang belum terjadi, maka itu yang punya anak perempuan, sampaikan ini. Kau dengar,
Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Mengagetkan sekali Alkitab itu mengajar. Disebut anak sulung kalau lahir dari seorang gadis. Jadi Tuhan tidak iseng ketika dia menempatkan ada selaput darah di rahim gadis. Itu bukan karena Tuhan iseng. Lihat hukum Taurat. Kalau kita buka kitab Ibrani misalnya, ada satu pernyataan, segala sesuatu disebut kudus kalau ada tanda darah. Kita bersyukur dalam bahasa Indonesia. Masih ingat? Apa kata lain kegadisan, keperawanan? Sebut dalam bahasa Indonesia. Kesucian. Itu bahasa, itu kalimat yang bagus sekali. Mengapa dalam bahasa Indonesia sebut kesucian? Saya percaya penemu kalimat itu atau kata itu pasti orang Kristen. Kenapa? Karena begitu selaput darah itu pecah, pasti ada darah yang keluar. Jadi itulah hukum Taurat. Segala sesuatu disebut kudus kalau ada tanda darah. Dan setiap kali selaput darah itu pecah, keperawanan itu pecah, itu pasti ada darah. Dan yang boleh merobek, dengar semua yang perempuan dengarin, yang boleh merobek selaput itu hanya laki-laki yang diberkati jadi suami buat orang itu. Suatu kali saudara saya bahas masalah ini, banyak pendeta marah dan tersinggung karena mereka merasa nggak bisa. Anak pertama kami itu anak sulung. Saya ajak baca Alkitab baik-baik. Maaf, ini yang kita harus tahu. Maka itu anak-anak kita jaga, kita beritahu mereka tentang kebenaran ini. Yang berikut, Maleakhi 2. Jadi nanti harus ucapkan kalimat ini. Maleakhi 2 mulai ayat yang ke-14. Maleakhi 2 mulai ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya, Maleakhi 2:14. Dan kamu bertanya, orang Israel marah kepada Yahweh karena persembahan mereka nggak diterima. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kalau saya perpanjang, persembahan kami nggak diterima. Ini jawaban Yahweh. Oleh sebab Yahweh yang telah, saya tambah kata yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara, satu-satunya janji ketika yang Maha Besar hadir dalam hidup kita, bukan untuk memberkati, menyembuhkan, menolong, menghibur, dan sebagainya. Tapi satu, Dia hadir menjadi saksi hanya sekali waktu kita menikah. Maka itu mengapa gereja memerintahkan, ayatnya tidak ada, tapi ini gereja, untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Itu jauh lebih penting daripada ulang tahun kelahiran. Kenapa gereja punya hukum itu? Karena ulang tahun pernikahan itu selalu mengingatkan kita akan janji nikah kita. Kata setia ini luar biasa. Anak-anak tidak pernah ngerti setia itu apa, tidak pernah ngerti. Tapi dengarkan ini, mengapa tiap kali orang tua bertengkar, anak itu pasti nangis? Kalau saya tanya mereka, kenapa kamu nangis? Mereka nggak bisa jawab. Pokoknya kami tidak mau papa mama ribut. Setelah saya tahu beritahu rahasianya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya terus ditolong Roh Kudus untuk mencari jawaban, mengapa kalau orang tua bertengkar anak itu menangis? Saya pernah tanya mereka, kan sering om tante sebelah sering bertengkar juga, kok kamu nggak nangis? Ngerti nggak pertanyaan saya? Saya ingin tahu ada apa di hati mereka. Bukankah saudara-saudara yang papa mau saya bertengkar, kenapa kamu nggak nangis? Kenapa kalau mama papa bertengkar kamu menangis? Mereka tidak bisa jawab, saudara. Tapi akhirnya Roh Kudus menunjukkan kepada saya, mereka menangis karena mereka tidak ingin papa mamanya pisah. Bahkan kata cerai pun mereka belum mengerti. Nah, kesimpulannya, ternyata di hati semua anak mereka punya naluri, papa mama itu harus setia. Katakan amin, saudara. Walaupun anak-anak tidak punya kata itu, tapi di hati mereka ada unsur setia itu. Itu yang luar biasa. Maka itu kenapa kalau kita bertengkar mereka pasti nangis, karena mereka mau papa mamanya setia.
Lihat kembali ayat ini. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi ini firman untuk siapa? Ayo, ini firman untuk siapa? Suami. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jelas untuk suami. Yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saya bersyukur kami suami istri sangat dipercaya oleh Tuhan. Sering kami terlibat dalam ulang tahun pernikahan. Yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. 50 tahun berkali-kali kami hadir. Yang 60 tahun kami baru 4 kali menghadiri. Yang 70 tahun baru sekali. 80 tahun sekali juga. Itu akhir Oktober 2006. Saya nggak akan lupa. Hadiri pernikahan 80 tahun, saudara. Luar biasa. Itulah kesetiaan. Maka itu saya kalau berkati pernikahan Benti, kamu harus ngomong kalimat ini ya dalam janji. Apapun juga kalau seorang tahun pernikahan ulangi kepada pengantin laki-laki karena ayat ini. Suami itu kepala, harus mengucapkan janji kalau aku selingkuh aku mati. Kalau saya berkati pernikahan, kalau pengantin laki ngomong itu belum batal menikah, dasar mau selingkuh kamu. Betul tidak? Kenapa kamu takut untuk ngomong? Kalau memang kamu gak mau selingkuh, apa susahnya? Kenapa saudara? Lihat ini, aneh. Maka itu ini nilai-nilai Alkitab itu ada di negara ini. Coba lihat, mengapa kalau kita memberi ucapan pernikahan itu menggunakan istilah transportasi? Dengar ya pertanyaan ini. Kalau kita memberi ucapan pernikahan waktu kita diundang, lalu menggunakan istilah transportasi, selalu transportasi apa kita pakai untuk pernikahan itu? Pesawat udara, kereta api, bis, ayo, kapal. Selamat mengarungi bahtera kehidupan, selamat menempuh hidup baru, itu artinya kapal. Mengapa ada logika itu dalam ucapan pernikahan? Itulah nilai Alkitab. Ingat, pesawat pilotnya harus 2. Betul tidak? Pilot dan co-pilot tidak boleh 1. Pesawat tidak boleh 1. Saya ingat kapan itu saya lupa, 1:30 terbang pakai Lion ke Nabire. Sudah terbang, saya sudah tidur. Kok sudah mendarat? Saya lihat keluar, kok masih gelap? Masa sampai Ambon? Kan langsung Jakarta Ambon itu. Saya bingung. Nah, terus saya tanya penumpang sebelah saya, ini kemana? Balik lagi. Loh kenapa? Oh bapak nggak dengar? Enggak, saya tidur. Ternyata belum sampai 20 menit pesawat berangkat, co-pilot mencret-mencret, saudara. Diumumkan ada masalah co-pilot, saya sakit perut, harus turun lagi. Ya ampun, nunggu. Nggak boleh berterbang sendiri pilotnya. Jam 4 kami baru berangkat. Nunggu begitu lama karena harus manggil co-pilot baru. Untung sampai Ambon ke Nabirinya masih ditunggu. Jadi hampir jam 9 kami berangkat dari Ambon ke Nabiri. Nah itu contoh. Bis, yang sering naik bis pasti ada sopir mengganti. Kereta api juga begitu. Tapi kapal tidak boleh 2 nakoda. Betul tidak, saudara? Dan itulah alkitabiahnya. Di negara ini kita melihat ada nilai-nilai kebenaran yang orang tanpa sengaja. Saya beritahu yang lain. Contoh kata grasi yang presiden kita miliki. Itu bahasa Alkitab dari kata gratia, grace, pengampunan, anugerah. Terpidana mati di negara kita punya satu kesempatan minta grasi kepada presiden. Nah saudara, kita melihat hal ini sungguh luar biasa. Maka itu kepala dalam pernikahan harus 1, tidak boleh 2. Nggak usah bilang kapal besar, perahu kecil saja. Motorisnya berapa? 1 atau 2? Harus 1. Jadi kita jadi suami itu nggak gampang. Anak-anak laki kita harus kita train dia. Kita masukkan doktrin ini. Jadi suami itu nggak gampang. Jadi suami itu nggak gampang. Jadi presiden masih gampang. Bisa pensiun presiden. Suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati. Ingat itu. Lihat kereta api, kalau ada kerusakan apa-apa nggak mungkin diperiksa gerbongnya, lokomotifnya diperiksa. Ada apa itu? Maka itu Ben,
Nanti ucapan janji ini di hadapan Tuhan. Hari ini aku berjanji di hadapan Tuhan. Karena ini jadi pemberkatan nikah yang paling sakral, yang paling kudus, ketika kita dua mengucapkan janji. Karena saat itu yang Maha Besar hadir menjadi saksi. Satu-satunya kebenaran yang menyatakan kepada kita, Dia hadir menjadi saksi cuma sekali waktu kita menikah. Dia hadir menolong, Dia hadir memberkati, Dia hadir menyembuhkan, Dia hadir menyertai. Oh, ada banyak ayat, tapi satu, hadir menjadi saksi cuma waktu kita menikah. Nanti kamu harus ucapan janji bahwa kamu akan tunduk. Karena tubuh harus tunduk kepada kepalanya. Bukan dijajah, suami-suami dengar ini, bukan dijajah. Maka itu penting sekali kita melihat ini. Dan ingat, saya sering mengucapkan ini, jangan kecepatan gini. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Kalau dihilangkan kata masa dan istri mudamu, oh beda sekali itu. Maka itu tidak boleh ada istri muda, harus satu. Itulah kesetiaan, itulah kesetiaan. Ayat 15, bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka suami istri dari daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Dan apakah yang dikehendaki pernikahan itu? Keturunan ilahi. Jadi saudara, kalau kita menikah di hadapan Tuhan, anak-anak yang kita lahirkan itu ternyata milik Tuhan semua. Keturunannya bukan keturunan kita. Manusia bisa buat apa saja, pesawat, teknologi hebat sekarang ini, tapi manusia nggak bisa buat anak. Ingat itu, Tuhan semua yang buat. Maka itu mereka adalah milik Tuhan. Terus kalimat ini diulang, ayat 15. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Firman untuk siapa lagi nih? Suami lagi. Jadi para pria, kita menjadi suami itu karena ketetapan Tuhan. Dan kita harus serius melakukan itu. Ayat 16 kalimat pertama. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan. Jadi di antara sekian juta judul buku di dunia, saudara harus ingat, hanya satu buku yang namanya Alkitab ada pernyataan aku benci perceraian. Tidak ada kitab manapun di dunia ini, buku apapun yang berkata aku benci perceraian kecuali satu ini. Nanti ucapkan kata ini, tidak ada kata cerai di mulut kita. Tidak ada cerai di pikiran, di hati, tidak ada. Begitu pula semua kita yang hadir. Nanti pada waktu mereka berdua berdiri di hadapan Tuhan, dan kami hamba-hamba Tuhan menjadi saksi. Mari semua kita, termasuk kami juga hamba Tuhan bersama istri kami, ucapkan janji itu juga dalam hati untuk tetap setia pada pasangan kita. Katakan amin. Dan tidak ada hal-hal yang lain lagi kita buat. Satu, supaya anak-anak kita tidak terluka. Pokoknya ingat, mereka ingin kita dua tetap setia. Maka itu anak-anak kita terus jaga hidup mereka. Suami istri kita jaga hal ini. Ayat terakhir 1 Korintus 13 ayat 7. Saya suka merenungkan ayat ini. Nah sama, dalam bahasa Indonesia kata keluarga ada kata rumah tangga. Nah saya cari kalimat ini sampai hari ini, siapa penemunya dan kenapa keluarga itu disebut rumah tangga. Sebab saya coba otak-atik, tahu kata otak-atik ya, rumah dan tangga, tangga dan rumah, mana keluarganya? Aneh bukan? Tapi kita percaya bahwa keluarga itu rumah tangga. Nah saya percaya begini, nyebut pernikahan pasti nyebut tempat tinggal. Ya ingat Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah dari burung. Nah maka itu anak-anak kita sejak kecil kita tanamkan kebenaran ini. Burung itu nggak akan bertelur atau kawin sebelum buat sarang lebih dulu. Betul tidak? Luar biasa mereka. Siapa ngajari mereka?
Maka itu anak-anak laki, kalau orang tua ingin anak cepat menikah, tanya dulu, maka bisa punya rumah tidak? Gak harus beli, gak harus bangun, bisa sewa atau kontrak. Yang penting ada tempat tinggal. Nah, jadi keluarga ada kata rumah tangga, maka di situ kita melihat ada tempat tinggal. Dalam Mazmur 84 dikatakan burung pipit saja punya rumah untuk anak-anaknya. Jadi kita harus melihat itu, ada tempat tinggal, kita harus mikirkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke 1 Korintus 13 ayat 7. Kalau kita bicara rumah, di samping bicara fondasi itu jelas, kita harus bicara tiang, betul tidak? Nah, sekecil-kecilnya rumah, semurah-murahnya rumah, minimal tiangnya berapa? 4. Jangan bilang 3, lucu nanti. Juga jangan bilang 1, namanya payung. Minimal 4. Oke? Nah, di dalam ayat ini satu-satunya ayat dalam definisi kasih yang ada 4 hal. Lalu Roh Kudus beri saya hikmat. Inilah tiang dalam rumah tangga kita. Mari kita lihat. Tiang pertamanya apa? Kasih. Itu tiang pertama. Menutupi apa? Ayo, menutupi apa? Ben, baca Ben. Menutupi apa? Segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Dengar suami istri, awas. Tiang pertama kita bisa rusak kalau kita suka ungkit-ungkit masa lalu. Betul tidak? Jadi rumah tangga goyang besar maupun kecil, pasti tiang-tiangnya bermasalah. Suami istri tidak boleh ngungkit. Maka itu awas kalau ada suami istri berkata, ingat ya, dulu ya, ingat ya, ingat tahun segini, ingat tahun segitu, awas. Tidak boleh. Hapuskan yang sudah lewat. Tutupi segala sesuatu. Yang kedua apa? Ayo baca kitab syarat. Yang keduanya apa? Ayo Ben, apa Ben? Ayat 7. Ben, ayo baca. Apa yang kedua? 7. Kurang besar, kacamatanya mana? Dia menutupi segala sesuatu. Terus yang kedua? Iya, stop. Percaya segala sesuatu. Banyak gereja menerjemahkan salah ayat ini. Berarti kita boleh percaya ini, percaya itu lain. Ini hanya untuk suami istri. Buat saya, dari 4 tiang ini, tiang kedua ini paling utama. Begitu suami istri kehilangan kepercayaan terhadap pasangannya, maka tiangnya roboh, rumah itu roboh. Percaya segala sesuatu. Nah, ingat, bahaya, ancaman terbesar dalam pernikahan kita adalah curiga. Catat itu. Curiga bisa macam-macam. Lebih percaya perkataan orang lain daripada perkataan suami atau istrinya sendiri. Kalau rumah tangga sudah begitu, rusak. Maka itu jaga tiang kedua ini, suami istri, untuk kita percaya pada pasangan kita. Dan hebatnya, nanti kita temukan 4 tiang ini semuanya bicara tentang segala sesuatu. Curiga nggak harus dengan orang ketiga. Suami istri yang nggak percaya soal keuangan pada pasangannya, hati-hati. Maka itu berapa tahun pun usia pernikahan kita, yang perlu kita periksa adalah apakah kita berdua masih punya rahasia soal keuangan. Oh, jangan sampai suamiku tahu uangku berapa. Gawat itu, dia borosnya luar biasa. Kalau saudara nggak percaya pasangannya, begitu pula suami nggak percaya istrinya, lalu masih hubungan seks, maaf, itu perzinahan. Maaf, kan begitu kalau kepelacuran, bukan? Kan kita nggak perlu tahu apa-apa siapa dia. Nah, begitulah hukum rumah tangga. Begitu, mari kita jujur. Berapa tahun kita menikah? Bagaimana soal keuangan, terbuka atau tidak? Yang ketiga, lanjutkan Ben, apa Ben? Bukan. Mengharapkan segala sesuatu. Iya, mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan katanya? Menuntut. Dalam rumah tangga tidak boleh ada tuntutan, kayak jaksa saja. Pokoknya 3 hari nggak berubah, awas, wih, galak betul. Dalam pernikahan harus mengharapkan. Aku berharap kamu berubah.
Aku berharap kamu mengerti. Aku berharap. Dan itu pun segala sesuatu. Yang keempat apa, Ben? Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ada masalah apa saja, ayo sabar. Jangan marah-marah, jangan bentak-bentak, sabar. Jadi inilah 4 tiang dalam rumah tangga kita. Pokoknya kalau rumah tangga kita goyah, dua-dua harus duduk benar di hadapan Tuhan, periksa diri, tiang mana yang sedang bermasalah. Yang pertama apa tadi? Menutupi segala sesuatu. Yang kedua apa? Percaya segala sesuatu.